Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah doa tengah minggu melalui Zoom. Iya, semua karena kebaikan Tuhan, oleh karena itu kita mau mengucapkan pujian syukur kita kepadanya. Kita naikkan pujian sukacita, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Malam hari ini kami mau bersama-sama
memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang ada. Kami boleh bersukacita walaupun melalui Zoom meeting, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan terus bersyukur karena Engkau baik, Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ya. Satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang kita andalkan. Dialah yang kita percaya, dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang memulihkan kita. Ya, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini tiba waktunya kami akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati untuk renungan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita memberikan satu tema, satu judul, yaitu pencuri. Kalau kita bicara tentang pencuri, itu adalah orang yang merugikan. Kalau kita yang kecurian, maka kita yang rugi. Nah, di dalam kehidupan kita coba baca dulu di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, iblis itu digambarkan seperti pencuri. Iblis itu datang hanya untuk mencuri, ya, hanya untuk membunuh dan membinasakan. Ya, itu memang pekerjaan dari iblis. Tapi kalau Tuhan datang, Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ayat yang lain di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu digambarkan pula seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia nggak langsung menelan kita. Dia nggak langsung memakan kita. Tetapi dia ini mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kita anak-anak Tuhan itu kita tidak mudah untuk ditelan. Ya, ditelan oleh iblis. Enggak mudah. Masalahnya adalah seringkali kita membuka hati kita, ya, membuka diri kita, iblis masuk, kita lengah. Sehingga ketika kita lengah, iblis itu menelan kita. Iblis membinasakan kita. Iblis mencuri sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang iblis curi dari dalam diri kita? Apa yang akan iblis ambil dari dalam diri kita? Yang pertama adalah damai sejahtera. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, sebenarnya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat diri kita itu tenang, damai. Tetapi iblis itu berusaha untuk mengambil damai sejahtera, mengambil ketenangan, mengambil sukacita yang ada dalam diri kita. Sehingga membuat kita itu kehilangan sesuatu yang dari Tuhan. Sesuatu yang dari Tuhan itu adalah itu tadi damai sejahtera. Itu diambil. Kalau kita tidak memiliki namanya damai sejahtera, ya rasanya hidup ini seperti apa? Kalau nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, hidup ini seperti apa? Nah, iblis selalu berusaha untuk mengambil damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya iblis tahu bahwa damai sejahtera, ketenangan itu adalah sebenarnya kekuatan kita. Dan iblis mau ambil itu kekuatan kita. Iblis ambil damai sejahtera, sukacita yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama yang iblis akan ambil dari dalam diri kita, yaitu damai sejahtera. Saya berdoa supaya setiap kita tidak kehilangan damai sejahtera di situasi seperti ini. Ya, kiranya damai sejahtera itu jangan sampai hilang di dalam diri kita. Yang kedua adalah harapan. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Banyak orang kehilangan harapan. Sebenarnya harapan itu adalah ibarat sebuah jangkar. Kalau sebuah kapal tanpa memiliki jangkar membuat dia dipakai untuk berlabuh, maka kapal itu akan terus terombang-ambing. Sekalipun itu di pinggir, dia akan terombang-ambing kalau tidak memiliki jangkar. Dan harapan kita itu seperti jangkar. Harapan kita itu di dalam siapa? Harapan kita itu di dalam Tuhan. Nah, iblis berusaha mencuri pengharapan kita kepada Tuhan itu dicuri, sehingga banyak orang yang ketika dia mengalami tekanan hidup, dia tidak lagi memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tidak memiliki kerinduan untuk memohon kepada Tuhan itu tidak ada. Harapannya kepada Tuhan itu hilang. Karena apa? Itu iblis ambil itu di dalam diri kita. Jangan sampai pengharapan kita kepada Tuhan itu diambil oleh iblis. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang ingin akan diambil oleh iblis dari dalam diri kita? Yang ketiga adalah nyanyian pujian. Mazmur 8 ayat 3 dikatakan seperti ini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak yang menyusu, telah Tuhan letakkan dasar kekuatan. Nah, dasar kekuatan itu apa? Sebenarnya pujian itu Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Dan pujian itu, nyanyian pujian itu adalah dasar kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mengapa kita kehilangan ucapan syukur? Mengapa kita kehilangan pujian kepada Tuhan? Karena kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tak terhitung, tak terhingga. Namun seringkali hanya nilai setitik, hanya masalah kecil, itu seringkali membuat diri kita itu melupakan ratusan bahkan ribuan kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Akhirnya kita nggak punya kuasa lagi untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu enggak ada. Nah, iblis mulai cari itu, curi itu, ambil itu, pujian. Sehingga dari dalam mulut kita itu enggak ada puji-pujian kepada Tuhan. Nah, hati-hati dengan hal seperti kalau kita sudah tidak lagi suka memuji Tuhan, jangan-jangan pujian itu yang merupakan kekuatan kita, itu telah diambil oleh iblis dari dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, apa yang iblis akan ambil di dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Yang keempat adalah kasih. Firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Bertambahnya kedurhakaan manusia. Kebanyakan orang. Saya berdoa, ya, jemaat gereja Isa Al-Masih Subah itu tidak menjadi bagian dari kebanyakan orang ini. Kalau kebanyakan orang biarlah itu hanya di luar, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih kita itu jangan menjadi dingin. Kita tahu bagaimana pandemi ini yang begitu membuat banyak orang juga mereka dipanggil oleh Tuhan. Banyak diantaranya karena di rumah sakit atau di rumah mereka kehabisan oksigen. Tidak punya obat. Apakah obat tidak ada? Apakah oksigen tidak ada? Ada. Tapi banyak orang-orang yang mereka sehat, tapi sudah stok obat terlalu banyak di rumah. Kadang mereka tidak peduli dengan mereka yang mencari obat ke apotek A, apotek B, karena kondisi keluarganya, sanak familinya yang sedang kritis, tapi cari di mana apotek A, B, C tidak ada. Karena apa? Sudah diborong oleh orang-orang tertentu. Sama juga oksigen, ya. Kehabisan oksigen apa memang nggak ada, mereka produksi terus, tetapi karena apa? Ya karena banyak orang mereka stok di rumah. Akhirnya mereka tidak peduli dengan orang-orang lain. Kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya aman, yang penting dirinya selamat. Ada satu kisah yang saya baca. Ini kisah yang terjadi ketika Jepang itu dilanda tsunami. Mengapa mereka bisa mengatasi semua itu dengan baik?
prinsip yang mereka miliki itu seperti ini. Andai kata mereka dalam kesengsaraan berdua, misalkan saya dengan orang lain ada di samping saya ada roti satu, maka roti itu saya bagi dua, saya makan dan separuh saya berikan kepada teman di samping saya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kami berdua tetap eksis. Kami berdua tetap eksis. Kami berdua tetap hidup. Kalau mati, mati bareng. Kalau hidup, ya hidup bareng. Nah, itulah kehidupan orang-orang di Jepang, sehingga mereka bisa mengatasi dengan baik. Kalau orang yang kehilangan kasih, ya lo mati, ya terserah, yang penting aku hidup. Ya, kalau mati terserah, yang penting aku punya makanan. Itu orang yang kehilangan kasih, atau kebanyakan orang kasih itu menjadi dingin. Saya berdoa kiranya kasih itu tidak menjadi dingin di dalam kehidupan kita, sekalipun dalam situasi pandemi saat ini. Jadi 4 hal yang iblis akan ambil di dalam diri kita. Yang pertama tadi adalah damai sejahtera. Damai sejahtera, jangan sampai itu diambil oleh Tuhan, diambil oleh iblis dari dalam diri kita. Yang kedua, harapan. Ya. Yang ketiga adalah nyanyian, pujian, ucapan syukur. Itu jangan sampai diambil iblis dari dalam diri kita. Dan yang keempat adalah kasih. Nah, keempat-empatnya ini bisa diambil oleh iblis kalau kita membuka diri untuk iblis. Tapi kalau kita tetap menjalankan kasih, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, tetap keluar pujian kepada Tuhan, tetap memiliki damai sejahtera, maka iblis tidak bisa mengambil semua itu dari dalam diri kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menangkal serangan iblis. Kita tahu saat ini iblis bekerja luar biasa supaya anak-anak Tuhan ditelannya, ya ditelan mentah-mentah oleh iblis. Jangan mudah ditipu oleh iblis. Kiranya firman Tuhan itu memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar, kami tahu bahwa iblis selalu bekerja untuk mencuri sesuatu di dalam diri kami. Baik damai sejahtera, baik pengharapan, ucapan syukur atau nyanyian pujian, bahkan kasih kami. Iblis berusaha untuk mencuri itu sehingga kami
menjadi orang-orang yang liar. Namun Tuhan, Kau ajarkan kepada kami, biarlah kami tetap dekat dengan Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa, membaca firman, sehingga kami selalu dekat dengan Tuhan di dalam lindungan Tuhan. Sehingga iblis hanya mengaum-ngaum namun tidak mampu untuk menelan kami. Terima kasih, kami berdoa seluruh jemaat-Mu, dari yang anak-anak, remaja, orang tua. Engkau memberkati mereka semua dengan berkat Tuhan. Engkau mengasihi mereka, biarlah mereka senantiasa tetap ada di dalam lindungan dan berkat-Mu. Kami percayakan kiranya anak-anak-Mu semua ada di dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dan kami percayakan malam hari ini seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah sekalipun kami bersekutu lewat online, namun kasih Tuhan yang terus menyatukan kami di dalam ikatan kasih yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus, karena berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Allah Roh Kudus, tinggal atas saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Untuk pengumuman, jadi memang PPKM itu masih diperpanjang sampai 16, namun gereja sudah bisa buka dengan tetap protokol kesehatan, ya, tetap dengan protokol kesehatan. Jadi besok minggu itu, kemarin itu tanggal 11, hari Rabu itu ulang tahun gereja, dan besok minggu kita dengan sederhana, kita akan merayakan ulang tahun GIA Subah yang ke-7 dengan sederhana. Tapi saya kira enggak masalah. Ya, yang penting kebersamaan, kesatuan kita. Tuhan berkati. Kita semua, saya menyapa Ibu Tati, Mas Yoyo, Mbak Hid. Ya, Tuhan berkati Ibu Tati ya. Sehat-sehat Mas Yoyo. Ya, Mbak Suwat, Ibu Suwat, Pak Tumono, Pak Warno, sehat-sehat. Ibu Suwito, Pak Suwitonya gimana? Suwitone tidur tuh. Ibu Puji, sehat. Pak Matius, di toko Pak Matius. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oma Sunarti, sehat-sehat di Jakarta. Tuhan memberkati. Pak Iwan, Pak Surya, ya, selamat malam. Ya, Tuhan. Mas Santo, sudah pulih Mas Santo ya. Pak, itu untuk ibadah itu maksimal berapa orang itu yang boleh diperbolehkan? Itu level 3, 50. Sudah. Level 3, 50. Batang sudah level 3, Batang. Sudah. Dari surat dari Bupati, turun, sekolah sudah jalan.